itu memang lebih baik daripada membalas. Jadi dia berbuat salah, kita maafkan. Nah, itu jadi orang yang pertama yang berbuat salah itu menjadi dimaafkan, dia bebas dari tuntutan nanti di hari kiamat. Gitu. Kalau tadi dibalas kejahatannya itu jadi lunas gitu. Maksudnya hanya kalau memaafkan itu lebih baik. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya orang yang berbuat jahat, kita lawan jahat, ketika di dunia belum saatnya pembalasan. Jadi itu sama-sama punya salah. Gitu. Sama-sama punya salah. Kalau yang memukul, kita lawan pukul, ya sama. Dia punya salah ke kita punya salah ke dia. Nah, nanti itu balasannya itu di akhirat nanti. Itu. Apakah draw, apakah ada yang lebih zolim atau tidak. Demikian juga kalau sombong, misalnya orang sombong menyombongkan di hadapan kita, misalnya kita lawan lagi sombong. Nah, ketika di dunia itu sama-sama, dia salah, kita salah. Gitu. Jadi maksudnya tadi itu dikatakan sedekah, itu kalau menurut saya ya, karena ini penjelasannya memang agak susah untuk dijelaskan. Kalau di dunia itu tetap masing-masing punya amal. Ketika di akhirat, nah itu nanti akan saling membalas. Kalau orang lain punya salah, maka amal dia nanti akan diberikan ke kita. Kalau misalnya dia sudah tidak punya amal kebaikan lagi, berarti dosa kita dikasihkan ke dia. Nanti untuk ditimbang. Itu mungkin penjelasan yang saya pahami. Jadi bagaimanapun di dunia ini amal kita itu masing-masing. Tetapi nanti ketika di akhirat itu akan diklarifikasi apakah draw ataukah dia jadi bebas gitu. Yang tadinya punya salah karena kita pun salah ke dia jadi bebas gitu. Itu pemahaman saya mungkin dari mamang-mamang yang lain ya. Tetapi memaafkan memang jauh lebih baik. Terima kasih. Wah, makasih Bang Ayib. Itu kayak ada surat Al-Quran ya. Ketika hukum kisos kalau nggak salah ya Bang ya. Tapi memaafkan lebih baik gitu. Ada kata-kata itu karena itu telah saya pernah ada kasus itu. Jadi balas membalas itu. Waduh, nggak ada ujungnya. Terus saya mengeluarkan ayat itu. Jadi, tapi kalau kalian mau lanjut ya lama nih dan dua-duanya jadi sakit saya bilang. Mendingan dimaafkan lah. Maafkan lebih baik daripada dilanjutkan. Coba ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya. Sedikit menambahkan ya terkait hadis atakaburu alal mutakabiri sodakotun ya. Sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Nah, ini ada dua pendapat ulama besar di Indonesia yang berbeda pendapat, namun cara menyikapinya yang ini perlu kita contoh sebagai umat Islam, bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Ay ikhtilafu min ulama'i ummati rahmatun. Ikhtilaf di kalangan para ulama umatku itu rahmat. Di bukunya Profesor Dr. Quraisy Shihab, Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i ya, atas berbagai persoalan umat, karya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab ya. Di situ beliau di halaman 200 sekian begitu, itu mengutip hadis tersebut. Tapi beliau tidak menjelaskan periwayatnya. Bahkan pada saat beliau menjadi Menteri Agama, beliau pernah
diminta ngisi kultum di salah satu stasiun televisi dan hadis itu disampaikan kembali oleh beliau. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yakub di dalam karyanya tentang hadis-hadis bermasalah itu yang pertama dicetak tahun 2003, beliau mengutip hadis yang tadi saya sebutkan di awal tentang sombong kepada orang yang sombong. Dari sisi periwayatannya itu beliau mengatakan bahkan sampai itu bukan hadis menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Nah, pada saat itu telepon beliau berdering ya. Ini salah satu info dari muridnya beliau. Ingin menanyakan begitu bagaimana ya ini dengan pendapat Prof. Kiai Ali Mustafa Yakub begitu ya, yang sampai di stasiun televisi menyampaikan itu hadis. Nah, beliau kalau bahasa saya mungkin tawakuf ya. Tawakuf tuh no comment. Jadi anggapan Yai mungkin Pak Prof ini punya argumen tersendiri menyampaikan bahwa itu hadis atau ada jalur sanad yang mungkin gitu ya, yang beliau belum nemu itu jalurnya begitu. Jadi menurut Kiai Ali Mustafa Yakub di dalam buku tentang hadis-hadis bermasalah yang terbit tahun 2003 di cetakan awal itu, di situ dimuat dan beliau memberikan kesimpulan itu bukan hadis. Sedangkan di bukunya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Quraish Shihab cetakan tahun 96 tentang wawasan Al-Qur'an, itu di situ justru dimuat oleh beliau tanpa mengutip periwayatnya. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi jauh-jauh hari juga pernah disampaikan oleh Kiai Soleh ya, bahwa memang begitulah para ulama cara menyikapi perbedaan. Kadang-kadang kita yaitu karena memang kita kondisi hati kita masih harus ditata, dievaluasi, idealisme kita masih tinggi, terutama untuk saya mungkin yang masih muda-muda ini, kadang-kadang kritisnya kebablasan begitu ya. Nah, forum silaturahim di Zoom inilah justru yang perlu menata kembali kita supaya lebih bijak dalam menyikapi masalah. Para ulama pun seperti itu gitu. Nah, kita harus mencontoh dari beliau-beliau. Mungkin itu saja. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, Mang Mumu. Terima kasih Mang Mumu. Mang Hasan, menghidupkan mikrofon. Iya, Bang. Lain kali dipencet tangannya ngacung dong. Capek. Japri sama Mang Aib tuh. Mang Aib itu lebih umurnya lebih banyak daripada umurmu. Bukan lebih tua, umurnya lebih banyak. Terima kasih, nanti saya japri-japriannya. Ya. Ya, memang hadis itu diperdebatkan oleh para ulama memang ya. Salah satu pakar hadis di Indonesia yang memperoleh gelar doktor pertama ilmu hadis se-Asia Tenggara adalah Profesor Dr. Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Itu pakar hadis, ahli hadis doktor pertama se-Asia Tenggara saat itu. Itu mengatakan seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh Mang Mumu. Tadi sudah panjang lebar juga dijelaskan oleh Mang Ayib. Lebih baiknya ya kita itu berbuat baik. Jadi kita ambil lagi ke rasa ahsin ilaman asa ilaik. Jadi berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Memang itu susah, tapi itu salah satu syarat untuk bisa cepat masuk surga. Sebagaimana yang ada di ayat Quran, u'iddatil muttaqin, awalnya wasairu ila magfirati mir rabbikum, terus u'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu memang susah banget ini. 'Afina 'anil nas, ngempet amarah ya, kadhiminal ghaidh. Kalau saya masih suka marah-marah, meledak-ledak karena masih muda Mang Yatno. Itu yang paling
susah lagi di akhir wal afina anin nas. Jadi maafkan dari manusia. Karena takutnya seperti yang disampaikan Mang Aib tadi, ketika dia mukul dengan persentase umpamanya 30%, ketika kita balas itu 50%, berarti kita kan punya hutang 20% nantinya kan, seperti itu. Nanti akan terjadi perdebatan nanti di yaumil qiyamah nantinya seperti itu. Jadi enaknya kita ambil ke masuk ke hadis yang lain. Jadi ahsin ila man asa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, dan itu nanti insya Allah menjadikan kita lari masuk ke dalam surga, seperti yang di ayat tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibinal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu mungkin yang lebih enaknya adalah nek cara mangyatno ki legowo. Legowo diapake wae tak terima wae. Dikebuki yo ditompo. Karena ini makomnya makom sabar nantinya. Gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Ada yang mau nambahkan bab tentang takabur dibalas? Oh, Mang